Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara memberikan pelayanan yang prima bagi pelanggan di toko retail kita. Dalam ilmu manajemen modern kita kenal 5 elemen pelayanan prima. Yang ini dapat diterapkan dalam usaha kita yang berbasis pada pelayanan. Yang pertama adalah reliable atau keakuratan pelayanan di toko kita. Yang kedua adalah elemen assurance atau keandalan kita dalam melayani konsumen-konsumen yang datang ke toko retail kita. Elemen yang ketiga adalah elemen tangible atau kenampakan secara fisik dari pelayanan kita. Sedangkan elemen yang keempat adalah elemen empati, yaitu bagaimana kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh para konsumen kita. Dan selanjutnya elemen yang kelima adalah responsiveness atau kecepatan kita dalam memberikan pelayanan kepada konsumen kita. Nah, berikutnya akan kita bahas satu persatu dari 5 elemen tersebut. Elemen yang pertama yaitu mengenai keakuratan kita dalam memberikan pelayanan. Nah, sehingga dalam hal ini usahakan untuk memberikan janji hanya kepada apa yang dapat kita lakukan saja. Jangan memberikan janji yang terlalu berlebihan yang itu tidak dapat kita layani. Misalnya, kita memberikan janji kepada konsumen kita harga yang paling murah. Ternyata di toko lain ada yang memberikan harga lebih murah daripada toko kita. Nah, dalam hal ini elemen pertama dari pelayanan prima di toko kita yaitu mengenai keakuratan dalam hal pelayanan ini sudah tidak dapat dipercaya oleh konsumen kita. Nah, sehingga kita perlu berpikir dengan benar-benar apa yang memang benar-benar dapat kita layani untuk konsumen kita. Elemen yang kedua yaitu mengenai assurance atau keandalan kita dalam melayani konsumen kita. Dalam hal ini kita usahakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik yang dapat kita berikan untuk konsumen kita. Misalnya kita memberikan pelayanan pesan antar untuk konsumen kita. Tentunya layanan pesan antar ini akan membuat pelanggan lebih nyaman berinteraksi dengan kita dan membeli di toko retail kita. Meskipun servis atau layanan ini sifatnya adalah intangible atau tidak nampak, tetapi beberapa elemen dari pelayanan ini dapat kita nampakkan. Ya, sehingga kita dapat memberikan pelayanan kepada konsumen kita ini melalui penataan ruangan yang bagus. Barang-barangnya selalu tertata rapi, lalu kita sebagai pemilik usaha ini juga selalu berdandan yang rapi. Sehingga pada saat melayani konsumen, ini konsumen akan merasa nyaman berhadapan dengan kita. Tentunya kita pahami bahwa di toko-toko retail modern, itu kita merasakan sangat nyaman karena pertama barangnya tertata rapi, lalu kemudian begitu masuk kita juga mendapatkan sapaan yang ramah, ya. Kemudian para pelayannya juga mengenakan seragam dan selalu berdandan rapi. Nah, inilah yang harus kita adaptasi ke dalam toko retail kita. Sehingga pelanggan juga akan merasa nyaman pada saat berinteraksi dengan kita. Usahakan tempat, lalu kemudian penataan barang, dan diri kita ini juga dalam kondisi yang selalu nampak rapi di mata pelanggan kita. Elemen yang berikutnya adalah elemen empati, yaitu bagaimana kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh konsumen kita. Misalnya, konsumen bingung menentukan pilihan antara 2 produk yang ada di toko kita. Nah, pada saat itu kita dapat mengajak ngobrol, lalu kemudian menanyakan apa kebutuhannya dan kita mencoba untuk menempatkan diri kita dalam posisi mereka. Kalau saya menjadi Anda, maka saya akan memilih barang ini untuk
kebutuhan saya. Nah, itulah yang dinamakan dengan istilah empati. Artinya kita dapat menempatkan diri kita dalam kesulitan atau dalam perasaan yang dialami oleh konsumen kita. Sedangkan elemen yang kelima adalah elemen responsiveness atau kecepatan kita dalam melayani pelanggan-pelanggan kita. Tentunya pada saat pelanggan datang kita dapat menanyakan apa kebutuhannya. Lalu jika pelanggan merasa kebingungan mencari posisi barang tersebut di dalam toko kita, maka kita dapat membantu untuk mengarahkan, silahkan ke arah sana. Nah, di sana dapat ditemukan barang tersebut atau kita membantu dia untuk mengambilkan barang tersebut. Itulah yang disebut dengan responsif. Mungkin pelanggan kita membeli barang dalam jumlah yang banyak sehingga pada saat akan membawa ke kendaraan ini merasa berat, ya. Nah, pada saat itu kita memberikan bantuan untuk meletakkan atau membawakan barangnya ke tempat kendaraan dia. Nah, inilah yang disebut dengan elemen responsif, yaitu kecepatan dan ketepatan kita dalam melayani pelanggan kita. Itulah 5 elemen pelayanan prima yang dapat kita berikan kepada konsumen kita dan sebaiknya selalu kita terapkan di usaha kita sehingga pelanggan kita merasa nyaman berinteraksi dengan kita, merasa nyaman membeli dan berbelanja di tempat kita. Dan ini yang harus selalu kita jaga. 1. Reliable atau keakuratan dalam pelayanan. Yang kedua adalah assurance atau keandalan pelayanan kita. Dan yang ketiga adalah tangible atau kenampakan kenyamanan layanan kita. Yang keempat adalah empathy atau kemampuan kita untuk merasakan kesulitan atau apa yang dirasakan oleh konsumen kita. Dan yang kelima adalah elemen responsiveness, yaitu kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan kita. Dalam sesi berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana menghadapi komplain. Tentunya sebagai pengusaha, kita tidak dapat terhindar dari apa yang namanya komplain dari pelanggan kita. Nah, apa sih sebenarnya komplain ini? Komplain adalah bentuk ketidakpuasan pelanggan yang diungkapkan pada saat mereka menerima layanan yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mengapa pelanggan melakukan komplain terhadap usaha kita? Yang pertama, tentunya karena masing-masing orang ini memiliki level kepuasan yang berbeda-beda terhadap suatu layanan. Bisa jadi dengan layanan yang sama, seseorang sudah merasa cukup puas dengan layanan yang dia terima, dan sedangkan orang yang lain itu merasa tidak cukup dengan pelayanan yang kita berikan. Meskipun dua-duanya mendapatkan pelayanan dalam level yang sama. Nah, sehingga dalam hal ini tidak mungkin kita menghindarkan apa yang namanya komplain. Sebenarnya, komplain ini bisa dianggap sebagai satu bentuk kepedulian pelanggan kita kepada usaha ataupun kepada kita. Pada saat dia mengalami ketidakpuasan, sebenarnya dia ingin memberikan masukan kepada kita. Sehingga kita sebagai pemilik usaha sebaiknya menerima komplain dengan hati yang terbuka dan perasaan yang selalu positif. Nah, ada beberapa tahapan yang dapat kita lakukan pada saat kita menghadapi komplain seseorang. Pada saat kita menerima komplain dari pelanggan kita, maka kita dapat meminta maaf terlebih dahulu mengenai ketidaknyamanan yang dia dapatkan atas layanan kita. Lalu setelah itu, dengarkan dengan seksama apa yang dia komplainkan. Jangan pernah kita memotong pembicaraan orang yang sedang komplain, atau kita ngeles atau menghindar, tidak mengakui kesalahan kita, atau jangan juga kita berusaha untuk tidak menerima kondisi dan bahkan membantah. Kenapa? Karena pada saat orang sedang komplain itu biasanya mereka dalam kondisi yang sedang emosional. Sehingga jika kita potong pembicaraannya, atau kita menghindar, atau bahkan mungkin kita membantah, ya, ini mungkin bisa menjadikan suasana akan semakin memanas.
Sehingga yang pertama kali kita lakukan adalah meminta maaf atas ketidaknyamanannya terhadap layanan yang dia terima. Lalu kemudian mendengarkan dengan seksama apa yang dia keluhkan sampai selesai. Setelah pelanggan kita mengungkapkan seluruh komplainnya, barulah kita coba untuk mendetailkan permasalahannya. Karena biasanya orang melakukan komplain itu tidak mendetailkan permasalahan, tetapi hanya pada masalah-masalah besar yang dia merasa tidak puas terhadapnya. Sehingga kita perlu mendetailkan masalah sampai sedetail-detailnya hingga kita temukan titik permasalahan yang sebenarnya. Nah, setelah itu barulah kita coba untuk memberikan solusi. Kita coba untuk menawarkan solusi alternatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan komplain yang dia keluhkan. Bisa jadi penyelesaian itu berupa yang pertama, penggantian produk yang dia rasa tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Lalu yang kedua, bisa jadi berupa voucher, diskon di pembelian selanjutnya. Secara pribadi, saya menghindari untuk cashback guarantee atau memberikan garansi berupa uang kembali. Nah, itulah beberapa alternatif solusi yang dapat kita tawarkan kepada konsumen kita untuk menyelesaikan komplain yang dia ajukan. Setelah tercapai kesepakatan terhadap penyelesaian komplain, maka selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, kita harus melakukan follow up terhadap apa yang menjadi solusi kesepakatan bersama tadi. Apakah misalnya penggantian barang yang dikirim, apakah penggantian tersebut sudah diterima oleh konsumen kita? Nah, ini harus kita follow up dengan baik untuk menghindari terjadinya komplain susulan. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mencatat semua komplain yang diajukan oleh para pelanggan kita untuk menjadi bahan dokumentasi agar tidak terjadi komplain yang sama di kemudian hari. Setelah semua tahapan terselesaikan, maka jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pelanggan yang telah melakukan komplain tersebut. Karena dengan komplain tersebut, maka kita sebagai pemilik usaha dapat melakukan perbaikan-perbaikan di usaha kita. Demikianlah beberapa strategi yang dapat kita lakukan untuk menghandle atau melayani komplain dari pelanggan-pelanggan kita.